Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi terowongan dengan beranggotakan Serlianda Putri NPM 200410101017 dan Julia Wardani Sitorus dengan NPM 200410101061. Nah, pada materi kali ini apa saja yang akan dibahas mengenai terowongan? Yang pertama, ada definisi. Yang kedua, ada jenis-jenis. Yang ketiga, tunnel boring machine atau metode pelaksanaannya. Yang keempat, ada microtunneling. Yang kelima, ada New Austrian tunneling. Yang keenam, ada cut and cover system. Yang ketujuh, ada blasting. Yang kedelapan, ada metode immersed tube tunneling. Kemudian, apa itu terowongan atau definisi dari terowongan? Ialah sebuah tembusan di bawah permukaan tanah atau gunung yang memiliki panjang minimal 0,1 mil dan yang lebih pendek dari itu disebut dengan underpass. Terowongan umumnya tertutup di seluruh sisi kecuali di kedua ujungnya yang terbuka pada lingkungan luar. Kemudian, terowongan biasanya digunakan untuk lalu lintas kendaraan, mengalirkan air untuk mengurangi banjir, saluran pembuangan, pembangkit listrik, tempat perlindungan rahasia, contohnya pada saat perang, dan menyalurkan kabel telekomunikasi. Pada umumnya, bangunan terowongan dibuat untuk keperluan transportasi yang terhalang oleh kondisi alam yang ada, misalnya pada kondisi lahan perkotaan atau kondisi bawah tanah yang terdiri dari berbagai jenis lapisan. Hal tersebut merupakan titik lemah dalam mendesain suatu terowongan. Transportasi yang dimaksud dapat digunakan untuk keperluan khusus, misalnya untuk angkutan hasil tambang yang dieksploitasi melalui terowongan, terowongan untuk saluran air, drainase maupun untuk keperluan pembangkit listrik, termasuk terowongan sementara untuk pengeringan atau diversion tunnel, dan tunnel spillway untuk keperluan irigasi dan keperluan transportasi manusia, baik untuk jalan kereta api maupun jalan raya. Terowongan dikelompokkan menjadi dua jenis atau dua bagian. Yang pertama, ada terowongan lalu lintas atau traffic. Yang kedua, ada terowongan angkutan. Nah, yang pertama, terowongan lalu lintas atau traffic. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada terowongan kereta api, terowongan jalan raya, terowongan pejalan kaki, terowongan navigasi, dan terowongan tambang. Yang kedua, ada terowongan angkutan. Terowongan angkutan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada terowongan pembangkit energi listrik atau hydropower. Yang kedua, ada terowongan water supply. Yang ketiga, ada terowongan sewerage water. Yang keempat, ada terowongan utilitas alam. Terowongan kereta api, terowongan yang merupakan terowongan paling penting di antara terowongan lalu lintas. Terowongan jalan raya merupakan terowongan yang dibangun untuk kendaraan bermotor karena pesatnya pertambahan lalu lintas jalan raya bersamaan dengan berkembangnya industri kendaraan bermotor. Terowongan pejalan kaki, terowongan ini termasuk dalam grup terowongan jalan atau road tunnel, tetapi penampangnya lebih kecil, jari-jari belokannya pendek dan kemiringannya besar atau lebih besar dari 10%. Terowongan ini biasanya digunakan di bawah jalan raya yang ramai atau di bawah sungai dan kanal sebagai tempat menyeberang bagi pejalan kaki. Terowongan bawah tanah atau terowongan tambang di bawah tanah. Terowongan ini dibuat sebagai jalan masuk ke dalam tambang bawah tanah yang digunakan untuk lalu lintas para pekerja tambang, mengangkut peralatan tambang, mengangkut batuan dan biji hasil penambangan. Terowongan ini dibuat menggunakan teknik serupa dengan terowongan lainnya, namun harganya lebih murah untuk dibangun. Terowongan tambang tidak seaman terowongan yang dirancang untuk pekerjaan tetap. Terowongan stasiun pembangkit listrik air. Air dialihkan atau dialirkan dari sungai atau reservoir untuk digunakan sebagai pembangkit listrik di sebuah stasiun pembangkit listrik yang letaknya lebih rendah. Terowongan penyediaan air. Terowongan ini hampir sama dengan terowongan stasiun pembangkit listrik air. Perbedaannya,
hanya pada fungsi kedua terowongan tersebut. Fungsi terowongan ini adalah menyalurkan air dari mata air ke tempat penyimpanan air di dalam kota atau membelokkan air ke tempat penyimpanan tersebut. Terowongan saluran air kotor. Terowongan ini dibuat untuk membuang air kotor dari dalam kota ataupun dari kawasan industri ke tempat pembuangan yang sudah disediakan. Terowongan navigasi. Terowongan navigasi dibuat untuk kepentingan lalu lintas air di kanal-kanal dan sungai-sungai yang menghubungkan satu sama lain. Terakhir, terowongan utilitas awam. Terowongan ini biasanya ada di perkotaan untuk menyalurkan kabel listrik dan telepon, pipa gas dan air dan juga pipa-pipa lainnya. Dibuat di bawah saluran air, jalan raya, jalan kereta api, blok bangunan untuk memudahkan inspeksi secara kontinu, pemeliharaan, dan perbaikan sewaktu-waktu jikalau ada kerusakan. Metode pelaksanaan pekerjaan terowongan. Tunnel boring machine. Alat ini mempunyai alat penggali berupa silinder yang dapat berputar berbentuk lingkaran sepenuhnya. Penggunaan mesin bor ini biasanya untuk terowongan berukuran besar, di mana pengeboran ini dilakukan secara menerus karena mesin ini memiliki pipa pembuangan dengan kecepatan yang sama. Ketika terowongan menemukan tanah yang memiliki karakteristik lunak dan akan menyebabkan mesin ini susah untuk mengebor karena tanah tidak mampu menahan beban alat tersebut, biasanya akan dilakukan grouting terlebih dahulu sebelum dilewati oleh mesin bor. 5 jacking system atau microtunneling. Metode ini banyak diterapkan pada terowongan yang melintasi jalan raya maupun jalan kereta api. Pada prinsipnya adalah alat jacking pipe akan mendorong beton bercetaknya ke dalam tanah. Alat ini juga mempunyai cairan untuk menyeimbangkan tekanan tanah saat proses berlangsung. Metode ini relatif murah dan memiliki keuntungan lain seperti lalu lintas tidak terganggu. Pipa dapat dipasang dalam keadaan cuaca apapun, dan penurunan level air yang mempengaruhi vegetasi dapat dicegah. New Austrian Tunneling Method. Metode ini adalah pembuatan terowongan dengan menggunakan metode shortbread beton yang disemprotkan dengan tekanan tinggi dan rock ball digunakan sebagai penyangga sementara tunnel sebelum diberi lapisan konkret. Setelah itu, terowongan diberi perkuatan dengan memasangkan tulangan dan kemudian dilakukan pengecoran secara menyeluruh. Cut and cover system. Konstruksi terowongan ini dibuat dengan menggali suatu lapisan tanah, kemudian dinding dan atap terowongan dikonstruksikan di dalam galian. Sesudah itu, galian ditimbun kembali dan seluruh struktur berada di bawah timbunan tanah. Metode ini hanya dilaksanakan bila elevasi terowongan relatif berada di dekat permukaan tanah dan bila daya dukung tanah memungkinkan dengan metode ini. Urutan pekerjaan blasting: surveying, marking, drilling, charging, blasting, keeping, marking out, prime shotcrete, meshing, thread bar grouting, steel rib, dan terakhir second shotcrete. APD yang harus digunakan pada lokasi kerja adalah helm safety, kacamata safety, masker rompi refleksi, sarung tangan, dan sepatu safety. Pekerjaan yang pertama adalah survei dan marking, yang dilaksanakan oleh tim survei untuk melaksanakan pembuatan pola desain pada muka tanah dilakukan secara berkala untuk memonitor pekerjaan agar sesuai dengan desain dan tidak overgrip. Tahap selanjutnya adalah drilling phase, dengan menggunakan alat jumbo drill yang dioperasikan oleh operator ahli yang sudah bersertifikat. Pola drilling dikerjakan sesuai desain sehingga volumenya dapat disesuaikan sesuai rencana. Charging, rangkaian dinamit yang dilakukan oleh master blaster lebih sesuaikan dengan kondisi batuan pada tunnel. Kerjaan ini wajib dilakukan oleh ahli dan dicek ulang karena mempunyai risiko misfire. Blasting,
merupakan inti dari pekerjaan ini. Setelah membuat pola drilling dan charging, dilanjutkan menggabungkan rangkaian listrik tersebut ke mesin blasting untuk mengatur tegangan listrik hingga menekan tombol blasting. Keeping. Perapihan hasil galian blasting dibantu dengan tim survei untuk mengoreksi galian blasting sehingga galian sesuai dengan desain dan menjatuhkan batuan yang masih tergantung di langit-langit tunnel. Make out. Proses pengeluaran material hasil galian blasting menggunakan alat berat berupa eskavator, dan untuk material yang baik akan ditempatkan di stockpile dan material yang kurang bagus akan ditempatkan ke disposal. Prime shotcrete. Persediaan lapisan shotcrete setebal 5 cm merupakan pekerjaan proteksi pertama menggunakan material dress shotcrete yang diatur oleh Alifa dengan lengan hidrolik jumbo drill sebagai pilihan pekerja. Meshing, pemasangan wire mesh 10 x 10 cm sebagai perbuatan proteksi permukaan terowongan agar tidak runtuh dan mengikuti standar NATM New Austrian Tunneling Method. Rock bolt, pemasangan rock bolt menggunakan jumbo drill ditujukan sebagai kekuatan penunjang untuk menghindari batuan di langit-langit tanah runtuh. Steel rib. Pemasangan steel rib juga bagian dari perkuatan terowongan yang berfungsi untuk menopang kondisi batuan steel rib. Rangkaian baja hal ini merupakan penunjang sekunder dari rock bolt dan shotcrete. Secondary shotcrete merupakan pelapis wire mesh dengan ketebalan 20 cm, difungsikan sebagai perkuatan batuan di sekitar, dan ini merupakan lapis terakhir dari pekerjaan proteksi. Immersed Tube Tunneling System, metode konstruksi terowongan yang biasa digunakan untuk melintasi suatu perairan dangkal. Pada umumnya, terowongan ini berfungsi sebagai jalan atau rel terowongan maupun untuk suplai air, internet, atau kabel listrik. Metode pekerjaan terowongan ini dilakukan apabila lokasinya ada di dasar laut. Sekian penjelasan dari kami tentang metode pelaksanaan konstruksi terowongan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.